Undangan dimohon berdiri. Jadi kalau pemakzulan Gibran sesuatu yang mungkin datang setelah Prabowo menjabat. Cuma persoalannya adalah kalau Prabowo menjabat apakah Gibran akan dimakzulkan? Menurut saya bergantung sejauh mana Prabowo ingin memanfaatkan Gibran. Kalau mau menjadikan Gibran sebagai sansak hidup, artinya pusat makian, pusat kritik orang, maka ya akan dibiarkan saja Fufu Fafa ini. Tapi kalau dia melihat bahwa dia perlu dibantu oleh wakil presiden yang kredibel, ya, bukan anak-anak yang dipaksa menjadi wakil presiden, ya mungkin akan cepat juga prosesnya. Apalagi Gibran dipasang di situ untuk melindungi kepentingan Mulyono atau Jokowi. Maka bisa, tetapi sekali lagi saudara sekalian, not this time. Saya menduga itulah sebabnya berita seperti ini diredam. Di suara.com hilang beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, tadi saya baru saja diundang Kompas TV 2 arah ya. Ngomong soal penambahan komisi di DPR yang saya bilang saya tidak tertarik. Karena sebenarnya yang harus kita garis bawahi adalah pertambahan jabatan menteri atau setingkat menteri. Itu yang besar pengaruhnya tentunya. Tapi sahabat saudara sekalian, terlepas dari itu saya bicara mengenai hubungan antara PDIP dan Prabowo Subianto. Rencana Megawati mau bertemu dengan Prabowo Subianto yang ditengarai ya berujung kepada nantinya ya rencana untuk memakzulkan Gibran Raka Buming Raka dan menggantikannya dengan ya Puan Maharani ya, karena misalnya ada video yang secara terang-terangan ya mengatakan bahwa Puan Maharani itu maunya wakil presiden, kan itu yang dicandakan oleh Prabowo Subianto. Nah itu bukan berarti kemudian tidak terlaksana ya. Kita lihat rasanya ada rencana ke arah sana ya. Coba kita baca apa yang ditulis oleh ini. Jadi ada 2 berita, tapi unfortunately sepertinya beritanya itu dihilangkan ya. Oke, masih ada ini ya. Prabowo dicurigai diam-diam siapkan amunisi pemakzulan Gibran. .2 ada kombinasi parlemen yang mematikan. Oke, coba kita baca demokrasi.id. Menghilangnya Gibran Raka Buming menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih 2024 membuat publik turut menyoroti gerak-gerik dari Prabowo Subianto. Jika berbicara soal Prabowo Subianto, gerak-gerik dari partai politik miliknya, Gerindra juga turut disorot terutama saat pelantikan lembaga MPR baru-baru ini ya.
Menariknya ketua MPR yang terpilih berasal dari Partai Gerindra, sementara MPR sendiri memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden wakil presiden. Hahaha, ketua MPR dari Gerindra, tulis akun X @kafir radikalis dilansir pada Kamis. Terpilihnya ketua MPR dari Partai Gerindra yang dimiliki oleh Prabowo kemudian dikaitkan dengan Gibran Rakabuming. Hingga muncul dugaan bahwa ayah dari Didit Prabowo tersebut tengah mempersiapkan pemakzulan dari Gibran Rakabuming. Pemakzulan Fufu Fafa sih semudah membalikan telapak tangan kalau kayak gini sih, tambah sang pemilik akun. Pada saat yang sama ketua dari DPR RI berasal dari pihak lawan Gerindra PDIP, putri dari Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, kembali menduduki posisi tertinggi di DPR RI tersebut. Kemudian tinggal nunggu putusan petun PDIP aja, selesai itu Fufu Fafa, apalagi ketua DPR dari PDIP. Kombinasi parlemen mematikan bagi Fufu Fafa, lanjut kafir radikalis. Ini ada ya. Hahaha, ketua MPR dari Gerindra, pemakzulan Fufu Fafa sih semudah membalikkan telapak tangan kalau kayak gini sih. Tinggal nunggu putusan petun PDIP aja, selesai itu Fufu Fafa. Apalagi ketua DPR dari PDIP, kombinasi parlemen mematikan bagi Fufu Fafa. Munculnya dugaan bahwa Prabowo diam-diam siap melengsarkan Gibran Rakabuming dari posisi sebagai wakil presidennya, ini langsung menuai komentar menarik. Gue tadi baca ini sambil senyum-senyum, ujar warganet. Semoga aja ketua MPR yang dari Gerindra bisa, mau dan mampu memaksulkan Fufu Fafa. Amin, rakyat cuma bisa berdoa dan memantau dari jauh, warganet berharap. Segerakan aja makzulkan si bocah bodoh Fufu Fafa, gue yakin kalau terwujud mayoritas ikut senang. Gak akan menentang keputusannya, tambah warganet lainnya. Jadi sobat era sekalian, demokrasi ini sumbernya dari suara.com. Tapi yang lucu ketika kita buka suara.com dikatakan konten dialihkan. Maaf, berita atau artikel yang Anda cari tidak tersedia atau sudah dialihkan. Mungkin ada orang yang mengintervensi itu. Jadi saudara sekalian, apa ya, kalau saya misalnya gini, apakah Prabowo punya rencana untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka? Saya terus terang agak meragukannya kalau for this time ya. Karena kalau sekarang konsentrasi Prabowo adalah bagaimana dia bisa dilantik. Saya tadi dari Kompas TV mendengar ya kabar bahwa sekarang susah menghubungi orang Gerindra karena mereka disuruh diam sampai pelantikan. Lucu ya kalau kita lihat sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Ya itulah seperti parlementer jadinya. Harusnya tidak begitu. Silakan saja parlemen berbicara ya sesuai dengan hakikatnya. Tetapi ini disuruh diam. Kenapa disuruh diam? Karena sekali lagi saya katakan Prabowo Subianto berkepentingan untuk mulusnya pelantikan. Dan dia tidak ingin terjadi apa-apa. Karena itu tidak mungkin kemudian dia spill bahwa dia merencanakan untuk menjatuhkan Gibran. Karena itu sama saja memancing Jokowi untuk nekat. Tapi apakah ada dalam benaknya? I don't know exactly ya. Kenapa? Sekali lagi menurut saya Prabowo lebih asik menunggu dia dilantik. Karena itulah obsesi dia ya. Setelah 3 kali gagal sebagai presiden. Kalau mau ya bukan 3 kali, 4 kali ikut konvensi Golkar tahun 2004. Gagal menjadi wakil presiden. Megawati gagal dan kemudian baru berhasil menjadi calon presiden 2 kali 2014 dan 2019 tapi gagal juga dan kemudian sekarang 2024. Jadi konsentrasi terbesar Prabowo Subianto adalah bukan pada pemakzulan Gibran tetapi pada mulusnya pelantikan. Jadi kalau pemakzulan Gibran sesuatu yang mungkin datang setelah Prabowo menjabat. Cuma persoalannya adalah kalau Prabowo menjabat apakah Gibran akan dimakzulkan? Menurut saya bergantung sejauh mana Prabowo ingin memanfaatkan Gibran.
Kalau mau menjadikan Gibran sebagai sansak hidup, artinya pusat makian, pusat kritik orang, maka ya akan dibiarkan saja Fufu Fafa ini. Tapi kalau dia melihat bahwa dia perlu dibantu oleh wakil presiden yang kredibel, ya, bukan anak-anak yang dipaksa menjadi wakil presiden, ya mungkin akan cepat juga prosesnya. Apalagi Gibran dipasang di situ untuk melindungi kepentingan Mulyono atau Jokowi. Maka bisa, tetapi sekali lagi saudara sekalian, not this time. Saya menduga itulah sebabnya berita seperti ini diredam. Di suara.com hilang beritanya. Padahal tadi ada, judulnya pun masih ada, tetapi begitu dibuka tidak ada lagi ya. Jadi judul di suara.com itu adalah Prabowo dicurigai diam-diam siapkan amunisi pemakzulan Gibran. Ada kombinasi parlemen mematikan. Tapi begitu kemudian diklik, ternyata bahasanya adalah konten dialihkan. Maaf, berita atau artikel yang Anda cari tidak tersedia atau sudah dialihkan. Nah itu menunjukkan for this time ya, untuk saat ini Prabowo tidak tertarik untuk bicara mengenai pemakzulan Gibran. Tidak tertarik untuk bicara bagaimana Gibran tidak dilantik. Nah itu dari sisi Prabowo. Tapi jangan salahkan dari sisi civil society. Ini kan bahasa negara demokrasi, Bung. Ya. Saya mendengar ya beberapa komponen civil society itu akan datang ke MPR meminta agar Gibran jangan dilantik dengan setidak-tidaknya dua alasan. Satu, tidak lagi memenuhi syarat karena melakukan perbuatan tercela, termasuk bohong, ya melakukan kebohongan publik, mengatakan akun Fufu Fafa itu bukan punya dia secara tidak langsung. Ketika dia menjawab takon ya sing duwe, artinya tanya kepada yang punya. Nah, dia tidak mengakui. Nah, yang kedua adalah tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani seandainya ada pemeriksaan yang komprehensif. Dr. Tipa mengatakan mungkin ada gejala skizofrenia, ada gejala obsessive compulsiveness, ada gejala addicted ya dengan sexual content dan lain sebagainya. Sehingga tidak layak untuk dilantik menjadi presiden dan atau wakil presiden. Dalam konteks ini adalah wakil presiden. Itu sobat RH sekalian ya. Sekali lagi memang kalau sekarang pasti bukan konsentrasi Prabowo, itulah sebabnya barangkali kenapa konten-konten ini menjadi tidak ada lagi. Tapi demokrasi sudah terlanjur menyadurnya ya. Bagaimana dengan tadi katanya ada sebuah kombinasi yang luar biasa. It could be possible kalau memang dimaksudkan untuk itu. Karena kalau misalnya bahasanya adalah pemakzulan Gibran setelah dilantik misalnya ya, maka peran ketua DPR ya signifikan dalam rangka mengakselerasi hak menyatakan pendapat. Kemudian peran ketua MPR ya kuat juga dalam rangka membuat sidang pemberhentian wakil presiden. Tapi jangan lupa masih ada MK di tengah. Nah MK ini posisinya saya kira tidak lagi 50-50, posisinya pro pemakzulan Gibran. Barangkali Anwar Usman saja yang tidak pro pemakzulan Gibran, yang lainnya menyesuaikan dengan penguasa. Udahlah. Ada hakim-hakim yang sangat pragmatis ya. Kemana angin kekuasaan berembus di situ dia akan ikut. Nah ini hakim yang tidak punya pendirian. Karena itu kalau agendanya sama dengan penguasa, mungkin skornya akan 8-1 jangan-jangan begitu ya. Karena kebetulan agenda idealnya sama dengan agenda penguasa. Tapi kita lihat bagaimana ke depannya ya. Apakah apa yang saya sampaikan itu akan kejadian atau tidak. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke, coba kita baca komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Keren Jadas hadir bang. Oke, sehat selalu Bung Refli. Bisa aja nih judul oper bola lambungnya. Ya sebenarnya judul ini tidak saya buat sendiri. Ini kan judul yang dibuat oleh suara.com yang kemudian diambil oleh demokrasi.id ya.
Jambi hadir mang, keren cadas and keren cerdas, mantap bang. Pada larang hadir, Madura nyimak bang. Soaran dini hari, malam Bang RH sehat selalu ya. Ini saya satu aja, setelah ini saya akan istirahat. Malam Bang RH sehat selalu, hati-hati Bowo Mulyono lebih kuat dari yang kau kira. Assalamualaikum Bandung hadir bang, keren cadas, keren cadas. Gue abis nonton kasus ketum di channel RH makin gacor nih, Wakanda. Keren cadas, Taiwan nyimak. Nyimak Bung Refli, salam sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat Bang Refli mengawal keadilan dan kebenaran. Bung Refli gaungkan terus tolak pelantikan Fufu Fafa. Ya sebenarnya lebih pada soal hukum tata negara ya. Sekali lagi saya katakan ini soal hukum tata negara ya. Soal politiknya biarlah orang-orang yang paham politik. Tapi soal hukum tata negaranya saya mengatakan ada alasan yang cukup signifikan ya untuk kemudian menolak pelantikan tersebut ya. Buat apa orang yang tidak berkualitas, tidak pantas menduduki posisi wapres. Kemudian semoga aja bang udah muak lihat kelakuan Raja Jawa. Sangat wajar dan lumrah karena kapasitas isi kepalanya aja kosong. Ya semoga saja. Wajar kecurigaan itu pasti keren karena mendengar dan membaca kabar-kabar sekitar Fufu Fafa. Waalaikumsalam keren jadas. Gak bisa bro, sebelum pemilu itu pastinya ada namanya pertemuan, perkenalan dan perencanaan. Masa Prabowo gak tahu kalau wakilnya itu psikopat? Apa yang sebenarnya mereka lakukan kemarin? Andai Prabowo meneruskan, ya ada juga kata-kata psikopat ya. Andai Prabowo meneruskan program Mulyono si tukang ngibul, 2030 Indonesia punah. Cocoknya Pak Prabowo berdampingan dengan Anies Baswedan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Perjuangan Indonesia Raya mewujudkan keadilan sosial menuju Indonesia emas. Jangan libatkan tukang martabak dalam mengelola negara. Kapan rakyat bisa merdeka? Tumben ini. Gak ada ininya. Gak ada buzzernya ya. Ya sahabat RS sekalian. Itu saja ya ingin saya share ya. Mudah-mudahan baik bagi bangsa Indonesia ya. What happened ya. Apa yang terjadi. Mudah-mudahan sebuah kebaikan semuanya. Yang pasti putuskan keturunan Mulyono dalam pemerintahan jika mau Indonesia ini pulih kembali. Itu ada keyakinan begitu. Pamo adili ijazah palsu Jokowi dan Samsul. 10 tahun terlewat sia-sia, lalu bagaimana 5 tahun ke depan? Prabowo Gibran pasangan jomplang gak imbang. Ya sahabat sekalian, itu saja dan dengarkan lagu Raja Petruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan bahwasanya mobil komando daripada aksi GNPR Gerakan Nasional Pembela Rakyat baru sampai sekitar 5 menit yang lalu dan kita berada di depan patung kuda. Oleh karena itu kepada para aktivis, kepada para pejuang, kepada para mujahid, ini cerita tentang Raja Petruk berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petruk yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Bulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi
bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi. Hayo, 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 hayo. Ini cerita tentang Raja Petro berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa, BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa, tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Pulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi.